Buset, iya. Ya, oke. Halo bestie semua, balik lagi sama aku Bagus. Nah, di sini kalian pernah nggak sih punya pertanyaan semenjak pakai kacamata atau pas lagi milih kacamata, kalian tuh ngerasa jadi muka kalian aneh dan itu yang membuat kalian beralasan nggak mau pakai kacamata. Padahal kalian udah punya minus atau punya silinder atau punya mungkin plus ya untuk orang-orang tua kalian. Mungkin di sini juga ada orang tuanya yang nggak pede pakai kacamata karena nggak cocok di mukanya. Tapi padahal mereka minus gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya adalah kesalahan-kesalahan kita dalam memilih kacamata. Nah, tapi sebenarnya gimana sih cara kita mencegah kesalahan-kesalahan itu? Nah, tapi sebelum ngebahas kesalahan-kesalahan itu, aku pengen ngajak kalian untuk subscribe channel ini untuk ngedukung aku untuk ngebahas hal-hal lainnya. Dan kalian juga bisa nih komen di bawah kalau kalian punya keresahan tentang kacamata atau bentuk muka kalian gak cocok sama kacamata kalian. Nah, kesalahan pertamanya, kita tuh sering banget sebelum kita pilih frame, itu tuh kita lebih suka ngelihat duluan bentuk kacamatanya. Wah, ini bagus nih, bulat nih. Wah, ini bagus nih, kotak atau enggak. Wah, ini tebel nih. Kayaknya eye-catching banget nih ketika kita pakai gitu kan. Nah, ternyata itu salah. Sebelum kita beli atau milih kacamata, kita tuh harusnya sadari bentuk wajah kita sendiri. Jadi sebelum kita milih kacamata karena ini ngelihatnya bagus atau apa, kalian tuh harus tahu bentuk muka kalian atau bentuk wajah kalian tuh apa sih. Entah itu oval, entah itu kotak mungkin, atau mungkin bulat, benar-benar bulat, atau nggak mungkin kalian juga punya wajah yang kecil atau yang besar. Itu menentukan banget karena meskipun match sama bentuk kacamatanya, kadang kalau ukurannya terlalu besar atau terlalu kecil itu juga mempengaruhi. Jadinya wajah kalian kayak, kok ini jadi gede banget ya, atau enggak ini kayaknya nggak cocok ya, tapi kok ketika dipakai orang yang wajahnya bulat juga tapi cocok, tapi sama kita juga enggak. Karena apa? Karena mungkin ada perbedaan wajah besar dan wajah kecil. Jadi kesalahan pertama dalam memilih kacamata adalah kalian tuh suka tidak menyadari bentuk wajah kita sendiri gitu. Jadi deskripsikan bentuk wajah kalian baru pilih kacamatanya, bukan terbaliknya ya. Nah, kesalahan yang kedua nih, sebenarnya ini sih dibilang antara kesalahan atau tidak sih, karena nggak semua user kacamata itu mementingkan kenyamanan. Bagi pengguna kacamata yang mungkin tiap hari harus pakai karena kebutuhan minus atau apa, atau mungkin untuk baca, itu kenyamanan dalam memakai kacamata tuh penting. Nah, kita tuh sering kali nggak lebih detail dalam memilih kacamata, kayak misalkan bahannya apa, atau nggak tebal atau tipisnya tangkainya nih, kalau kalian bisa lihat. Nah, atau nggak ujungnya, atau nggak ini ada nospet tanam atau enggak. Ini tuh berkesinambungan soal kenyamanan gitu. Jadi kalau mungkin kalian yang hidungnya minimalis ya, itu mungkin lebih cocoknya pakai nospet yang nggak tanam gitu, yang langsung ada. Dan terus juga kalian lebih suka plastik atau besi, atau enggak yang tipis atau yang tebal, itu balik lagi tergantung. Mungkin kalau kalian yang hijaban ya atau pakai jilbab, itu mungkin kalian lebih prefer atau lebih nyaman pakai tangkai yang tipis karena tidak mengganggu masuk ke dalam jilbabnya. Nah, tapi kalau mungkin untuk para laki-laki atau mungkin wanita yang nggak berjilbab, itu mungkin lebih fleksibel lah ya. Nah, jadi sebenarnya tergantung diri kitanya sendiri lebih nyaman yang mana gitu. Jadi mungkin ada 3 hal ya, mungkin dari nospet, terus dari tangkai tebal tipis, atau enggak dari bahan, entah itu full besi atau mix atau mungkin full plastik gitu. Kesalahan yang ketiga itu adalah tentang kebersihan ya. Artinya kita salah dalam merawat kacamata itu gitu. Jadi kayak mungkin kita nih sering kacamata kita kotor atau kacamata kita kena debu, itu sembarangan banget kita dalam ngebersihinnya gitu. Apalagi mungkin yang sering banget kalian lakuin adalah pakai tisu. Nah, sebenarnya mungkin bagi kalian yang ngerasa tisu itu udah bersih, udah ringkes, udah simple, sebenarnya itu lapisan tisu itu bisa merusak si lensanya gitu loh. Jadi sebenarnya nggak bagus pakai tisu. Nah, apa sih yang benar? Nah, sebenarnya kalian kalau kalian beli kacamata atau mungkin ke optik atau ke store kita, itu kalian pasti dapet ini nih, namanya lap microfiber. Ya, ini semacam lap kacamata pada umumnya lah ya. Cuma sebenarnya yang nggak biasa kalian perhatikan adalah lap seperti ini tuh penting banget. Karena apa? Dia tuh teksturnya lembut dan nggak merusak kadar si lensa tersebut. Apalagi mungkin kalau lensa kalian mahal ya, mungkin kalau orang tua pakai yang minus plus, yang progresif, itu bisa banget tuh pakai untuk menjaga-jaga kesehatan lensanya atau ke kualitas lensanya. Itu bisa banget ngejaganya pakai atau ngelapnya, ngebersihinnya pakai lap microfiber, bukan pakai tisu, apalagi kaos, apalagi baju gitu. Jadi ini adalah detail yang penting gitu, meskipun kecil gitu kan. Nah, yang kedua adalah kalian dalam menyimpannya sih ya. Jadi kita tuh sembarangan banget, mungkin karena kita aduh capek nih pengen ngusap-ngusap dulu deh mata, itu kita taruh meja, atau enggak mungkin lagi makan itu nanti kena makanan, atau enggak kita di mana, itu kan enggak semua tempat
bersih ya, apalagi kita lagi di luar ruangan gitu, di luar rumah, itu bisa banget bikin kacamata kita cepet kotor. Jadi dari segi lensanya dan dari segi frame-nya. Nah, kesalahan yang keempat adalah kita tuh sering beli kacamata yang nggak sesuai sama kebutuhan kita. Jadi tuh banyak banget ya lensa yang sesuai kebutuhan. Misalkan kita ini minus dan plus, tapi kita cuma belinya lensa minus, jadi tanpa progresif gitu, yang multifunction. Nah, atau enggak kita sukanya di depan gadget nih, mungkin anak-anak kantoran atau kita yang sering kuliah nugas sampai malam sekolahan. Nah, itu kita butuhnya kan anti radiasi ya, tapi kita pakainya fotokromik. Nah, atau enggak mungkin yang di luar yang sukanya outdoor atau mungkin traveling atau apa, kita malah pakainya adalah lensa anti radiasi, bukan lensa fotokromik yang anti UV. Nah, itu sebenarnya yang bikin kita jadi nggak nyaman gitu dalam pakainya gitu. Selain ngelindungi, jadi kita juga nggak nyaman karena mungkin contoh ya, kalau kita sering di depan laptop berjam-jam, tapi kita pakai lensa fotokromik, fotokromiknya juga nggak berfungsi gitu kan, karena itu bergunanya adalah ketika di outdoor atau nggak kena sinar UV matahari. Tapi ketika kita natap layar laptop, akhirnya sinar radiasi atau sinar biru itu tetap tembus ke lensa kita dan akhirnya ke mata kita sendiri gitu. Nah, jadi sebenarnya hal seperti ini tuh banyak banget mungkin di Indonesia kita sering lakuin gitu kan, karena menurut mereka adalah yang penting kacamata minus, yang penting kacamata ini. Tapi balik lagi, ketika mereka udah pakai dalam jangka yang lama, mereka bilang kurang nyaman, tapi mereka nggak tahu sebenarnya kurang nyamannya itu apa. Ternyata kurang nyamannya adalah mereka beli nggak sesuai kebutuhan mereka gitu. Jadi mereka beli kacamata yang basic gitu. Nah, jadi kalian harus sesuaiin sama kebutuhan kalian dalam membeli kacamata. Nah, kesalahan yang kelima ini adalah yang paling esensial banget nih, yaitu nggak pede pakai kacamata. Nah, sebenarnya adalah ketika kita nggak pede pakai kacamata, meskipun kita udah ngelakuin 4 kesalahan di awal, nah sebenarnya tetap aja deh udah ngelakuin 4 di awal tapi tetap ngerasa nggak pede. Sebenarnya balik lagi sih ke personality kita, atau enggak mungkin kita tuh ngerasa orang tuh terlalu memperhatikan kita di aspek-aspek kecil termasuk kacamata. Sebenarnya kalau kita pikir ya, kita ini nggak pede, sebenarnya kayaknya manusia di luar itu sibuk semua sih, nggak ada waktu, nggak ada momen yang dimana mereka tuh memperhatikan kita gitu. Yang paling penting adalah ketika kita udah ngerasa cocok dan kita udah ngerasa yakin dengan kacamata pilihan kita, ngelihatnya tuh karena kita pede, orang tuh malah ngelihatnya bagus gitu. Mungkin kalau kalian, mungkin salah satu case-nya adalah ketika kalian ngelihat orang yang mungkin wajahnya unik, bentuk mukanya, wajahnya, tapi pakai kacamata yang ngejreng banget, yang nyentrik, hijau, merah gitu kan. Tapi karena mereka pede, akhirnya kita bilangnya apa? Bukannya norak, tapi otentik. Nah, jadi sebenarnya tergantung ke personality kita lagi. Kita nih pede atau enggak, tapi ketika kita udah tidak melakukan 4 kesalahan di awal yang aku bilang, itu bisa banget kalian tinggal pede, percaya diri, nanti tinggal penilaian orang bakal beda ketika kalian udah mulai percaya diri sama diri kalian sendiri. Nah, jadi itu dia 5 kesalahan fatal dalam memakai kacamata. Jadi menurut kalian dengan 5 kesalahan tadi, kalian sering gak nih ngelakuinnya? Jangan-jangan kalian gak pede atau ngerasa kurang cocok, itu karena kalian ngelakuin dari salah satu ke-5 kesalahan tadi. Nah, mungkin ada nggak sih kesalahan-kesalahan lain? Mungkin bisa tulis di komen, atau enggak hal-hal apa yang mungkin aku harus bahas. Jadi tinggal kalian tulis di komen, tinggalin, dan jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan konten berikutnya. Mungkin itu aja dari aku. Bye-bye!